Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati dengan NIM 21042022. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pembinaan dan netralitas ASN, yang mana ini mata kuliah administrasi kepegawaian. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang pembinaan dan netralitas ASN. Nah, pembinaan sendiri berarti upaya mendidik dan melatih agar berkembang lebih baik. Pembinaan juga berarti memberikan peluang dan kesempatan kepada pegawai untuk memahami tugas dan kewajibannya sebagai pegawai. Sedangkan netralitas ASN merupakan prinsip yang mengharuskan ASN menjalankan tugas dan fungsi mereka secara objektif, independen, dan tidak memihak kepada partai politik atau kepentingan tertentu. Prinsip ini menekankan pentingnya ASN dalam memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik yang tidak sehat. Poin A yaitu pembinaan karir ASN P3K TNI dan Polri. Pembinaan karir ASN P3K TNI dan Polri ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil atau disebut dengan PNS. Ada beberapa tahapan pengembangan karir ASN P3K dan TNI dan Polri ini. Yang pertama itu penyusunan rencana pengembangan karir, yang mana proses ini bertujuan untuk menjaga keselarasan potensi ASN dengan menyelenggarakan tugas pemerintahan. Yang kedua itu pengembangan kompetensi, yang mana pembinaan karir ASN P3K TNI dan Polri melibatkan program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh BKN dan LAN. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ASN P3K TNI dan Polri. Yang ketiga itu pengisian jabatan, yang mana ASN P3K TNI dan Polri ini dapat menduduki jabatan ASN tertentu di instansi pusat. Persyaratannya yaitu kualifikasi, pengangkatan, pendidikan, dan pelatihan, rekam jejak jabatan, kesehatan, integritas, dan persyaratan jabatan lainnya harus dipenuhi. Selanjutnya yaitu poin B, yang mana pendidikan dan latihan diklat bagi ASN P3K TNI dan Polri. Diklat ini merupakan salah satu pilar penting dalam pembinaan karir. Program diklat dirancang untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ASN P3K TNI dan Polri. Adapun jenis-jenis diklat, yang pertama yaitu diklat prajabatan, yang mana diberikan kepada calon ASN P3K TNI dan Polri sebelum mereka memulai pekerjaan mereka. Jadi diklat prajabatan ini diberikan sebelum ASN P3K ini bekerja. Nah, diklat ini bertujuan untuk memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas. Yang kedua yaitu diklat teknis. Nah, diklat teknis ini diberikan kepada ASN P3K TNI dan Polri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam bidang tugas mereka masing-masing. Yang ketiga itu ada diklat kepemimpinan. Nah, diklat kepemimpinan ini diberikan kepada ASN P3K TNI dan Polri yang memiliki potensi untuk menjadi pemimpin. Diklat ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, manajemen, dan komunikasi. Selanjutnya itu diklat pengembangan diri, yang mana diberikan kepada ASN P3K TNI Polri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan umum seperti bahasa asing, teknologi informasi, dan komunikasi. Materi selanjutnya yaitu poin C, Kementerian Pan-RB dan Pembinaan Karir ASN, yang mana Kementerian Pan-RB ini memiliki peran penting dalam pembinaan karir ASN. Ada beberapa tugas dan fungsi Kementerian Pan-RB,
terkait pembinaan karir ASN. Yang pertama yaitu merumuskan kebijakan, yang mana Kementerian Pan-RB ini merumuskan kebijakan dan peraturan terkait pembinaan karir ASN, termasuk sistem pengajian promosi dan pensiun. Yang kedua itu melakukan pengawasan. Kementerian Pan-RB melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan karir ASN di seluruh instansi pemerintah. Yang ketiga yaitu memberikan bimbingan teknis, yang mana Kementerian Pan-RB ini memberikan bimbingan teknis kepada instansi pemerintah dalam menerapkan kebijakan pembinaan karir ASN. Yang keempat itu mengembangkan program diklat, yang mana Kementerian Pan-RB ini mengembangkan program diklat untuk ASN, termasuk diklat prajabatan, diklat teknis, dan diklat kepemimpinan. Selanjutnya yaitu materi poin 2, yang mana kedudukan dan fungsi LAN, BKN, dan BKD. LAN, BKN, dan BKD ini merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam sistem pemerintah Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan ASN. Yang pertama itu lembaga administrasi negara atau LAN berkedudukan merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Yang mana fungsi LAN ini yang pertama yaitu menyusun kebijakan nasional di bidang administrasi negara. LAN berperan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan terkait dengan sistem administrasi negara, termasuk di dalamnya tata kelola pemerintahan yang baik. Yang kedua yaitu fungsinya pembinaan dan pengembangan ASN. LAN ini bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kompetensi. Yang ketiga yaitu fungsinya penelitian dan pengembangan di bidang administrasi negara, yang mana LAN ini melakukan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan solusi dan inovasi dalam pengelolaan administrasi negara. Yang keempat itu konsultasi dan asistensi kepada instansi pemerintah, yang mana LAN ini memberikan bantuan teknis dan konsultasi kepada instansi pemerintah dalam menerapkan sistem administrasi negara yang efektif dan efisien. Yang kedua yaitu BKN. Kedudukan BKN merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Fungsinya yang pertama yaitu pengaturan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang kepegawaian, yang mana BKN ini bertanggung jawab atas kebijakan kepegawaian nasional, termasuk di dalamnya pengadaan, pengembangan, dan pembinaan ASN. Yang kedua yaitu pengelolaan data dan informasi kepegawaian, yang mana BKN mengelola data dan informasi ASN secara terpusat, termasuk data kepangkatan, pendidikan, dan kinerja. Yang ketiga fungsinya yaitu rekrutmen, seleksi, dan penempatan ASN, yang mana BKN ini menyelenggarakan seleksi calon atau disebut dengan CPNS dan pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja atau P3K secara nasional. Yang keempat yaitu pengembangan karir dan kompetensi ASN. BKN ini mendukung pengembangan karir dan kompetensi ASN melalui program-program pelatihan dan sertifikasi. Yang kelima yaitu pembinaan dan pengawasan ASN, yang mana BKN ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ASN untuk memastikan profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas. Yang ketiga yaitu BKD atau Badan Kepegawaian Daerah. Kedudukannya itu BKD ini merupakan lembaga pemerintah daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah, yang mana fungsinya yang pertama yaitu pelaksanaan kebijakan kepegawaian di daerah. BKD ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan kepegawaian di tingkat daerah sesuai dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh BKN. Yang kedua yaitu pengaturan dan pengelolaan data dan informasi kepegawaian di daerah, yang mana BKD ini mengelola data dan informasi ASN di wilayah kerjanya masing-masing. Yang ketiga itu rekrutmen, seleksi, dan penempatan ASN di daerah, yang mana BKD menyelenggarakan seleksi CPNS dan P3K di tingkat daerah.
Yang keempat, fungsinya yaitu pengembangan karir dan kompetensi ASN di daerah. BKD mendukung mengembangkan karir dan kompetensi ASN di daerah melalui program-program pelatihan dan pengembangan. Yang kelima yaitu fungsinya pembinaan dan pengawasan ASN di daerah, yang mana BKD ini melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ASN di daerah untuk memastikan profesionalitas dan integritas integritas dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, netralitas ASN P3K, TNI, dan Polri. Yang mana netralitas ASN merupakan prinsip yang mengharuskan ASN menjalankan tugas dan fungsi mereka secara objektif, independen, dan tidak memihak pada partai politik atau kepentingan tertentu. Prinsip ini menekankan pentingnya ASN dalam memberikan pelayanan publik yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi politik yang tidak sehat. Nah, pentingnya netralitas ASN. Yang pertama yaitu untuk membangun kepercayaan publik. ASN yang netral dapat membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat akan merasa yakin bahwa ASN ini bekerja untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Yang kedua yaitu memastikan keadilan, yang mana ASN yang netral dapat memberikan pelayanan publik yang adil dan merata kepada semua warga negara. Yang ketiga itu meningkatkan kinerja, yang mana ASN yang netral dapat fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka tanpa terpengaruh oleh kepentingan publik. Yang keempat yaitu sosialisasi dan edukasi. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya netralitas ASN kepada seluruh ASN P3K, TNI, dan Polri. Pembinaan dan pengawasan. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ASN, P3K, TNI, dan Polri untuk memastikan mereka tetap netral dalam menjalankan tugas. Selanjutnya itu penegakan sanksi, memberikan sanksi tegas kepada ASN, P3K, TNI, dan Polri yang terbukti melanggar prinsip netralitas tersebut. Materi selanjutnya itu poin yang keempat, pengertian sengketa ASN. Sengketa ASN ini adalah perselisihan atau ketidaksepakatan yang terjadi antara pegawai ASN dengan instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, atau hal-hal lain yang terkait dengan status kepegawaian ASN. Penyelesaian sengketa ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN mengatur mekanisme penyelesaian sengketa ASN melalui upaya administratif. Yang pertama yaitu keberatan. Maksudnya ASN yang tidak puas terhadap keputusan pejabat yang berwenang dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum. Keberatan harus memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang yang menghukumnya. Yang kedua yaitu banding administratif. Jika keberatan tadi ditolak, ASN dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN. Banding administratif ini merupakan upaya terakhir dalam penyelesaian sengketa ASN melalui jalur administratif. Selain upaya administratif tersebut, ASN juga menyelesaikan sengketa ASN sengketa melalui jalur ligitasi di pengadilan. Namun jalur ligitasi ini hanya dapat ditempuh setelah upaya administratif telah ditempuh dan tidak membuahkan hasil atau tidak berhasil. Materi selanjutnya yaitu yang poin kelima, materi selanjutnya itu Komisi ASN. Komisi ASN ini adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang ASN. Komisi ASN ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Ada beberapa tugas dan fungsi Komisi ASN.
Yang pertama yaitu menetapkan standar kompetensi ASN, yang mana Komisi ASN ini menetapkan standar kompetensi bagi ASN, termasuk standar kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Yang kedua yaitu mengawal proses pengadaan ASN. Artinya Komisi ASN ini mengawasi proses pengadaan ASN melalui dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian agar prosesnya adil, transparan, dan bebas dari KKN. Yang ketiga yaitu tugasnya melakukan evaluasi kinerja ASN, yang mana fungsinya Komisi ASN ini melakukan evaluasi kinerja ASN secara berkala dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk meningkatkan kinerja ASN. Yang keempat yaitu menetapkan sistem penghargaan dan hukuman bagi ASN, yang mana fungsinya Komisi ASN ini menetapkan sistem penghargaan dan hukuman bagi ASN agar ASN termotivasi untuk bekerja dengan baik dan bertanggung jawab. Yang kelima yaitu ada mengawal proses penyelesaian sengketa ASN. Komisi ASN ini mengawal proses penyelesaian sengketa ASN baik melalui jalur administratif tadi maupun ligitasi. Yang keenam yaitu Komisi ASN berperan penting dalam mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, dan berdedikasi tinggi. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi pengawas yang efektif dan independen dalam melaksanakan kebijakan ASN di Indonesia. Nah, sekian penjelasan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.